Halo, selamat siang waktu Eropa atau selamat sore menjelang malam waktu Indonesia untuk teman-teman dan sahabat semua yang mengikuti IG Live atau siaran langsung kita kali ini. Perkenalkan, saya Ana dari Ruanita atau Rumah Aman Kita yang akan mendampingi kalian semua selama 30 menit ke depan. Mungkin teman-teman ingin tahu apa itu Ruanita. Nah, sebagai awalan saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Ruanita atau Rumah Aman Kita. Ruanita adalah komunitas Indonesia di luar Indonesia yang berfokus pada promosi kesehatan mental, psikoedukasi, dan juga berbagi praktik baik kehidupan tinggal di luar Indonesia. Nah, teman-teman bisa mengetahui banyak tentang Ruanita di YouTube, saluran Ruanita Rumah Aman Kita atau website ruanita.com, dan berbagai media sosial seperti IG saat ini ruanita.indonesia, atau teman-teman yang punya Facebook itu bisa mengikuti Ruanita atau fanpage Ruanita Rumah Aman Kita. Nah, dalam penyelenggaraan programnya, Ruanita memiliki 2 program, yaitu program mandiri yang memang diselenggarakan oleh Ruanita sendiri dan juga program kerjasama. Nah, untuk program kerjasama kali ini kita akan membahas dalam rangka IG Live karena minggu depan atau Sabtu depan tanggal 23 Februari Ruanita bekerja sama dengan KBRI Stockholm yang ada di Swedia dan juga Swedish Indonesian Society atau SIS, dan juga ada Kita Forum bagian dari Ruanita yang berbasis di Swedia akan menyelenggarakan webinar bertema KDRT di luar negeri atau di luar Indonesia. Baik, kita akan lanjut dengan IG Live. Kali ini saya akan undang 2 tamu saya. 2 tamu saya ada Mbak Nada Ahmad. Sebentar. Oke, saya akan undang Mbak Nada Ahmad. Mbak Nada Ahmad ini adalah aktif di SIS, Swedish Indonesian Society, dan juga beliau adalah pengelola ada Kita Forum, ya. Jadi bagian dari Ruanita yang berbasis di Swedia. Tunggu, kita juga akan berbicara banyak tentang masalah psikologis KDRT dari sudut pandang psikolog dengan Yayasan Pulih, yaitu Mbak Ika. Sebentar, Mbak Ika sudah adakah? Sebentar. Sepertinya belum tersambung dengan Mbak Ika. Mbak Ika ini di Yayasan Pulih yang ada di Indonesia dan juga banyak menangani masalah KDRT di Indonesia. Sebentar. Suara saya ribut nggak di sini? Enggak, baik. Gimana Enggak, nih okay. teman-teman yang sahabat yang mendengarkan gimana? Suaranya baik ya? Ini karena belum ada Mbak Ikanya, kita bahas dulu deh Mbak. Baik, kita akan bahas. Jadi hari ini IG Live-nya bertema tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di luar Indonesia. Jadi kita punya 3 segmen. Segmen yang pertama adalah mengenal KDRT secara psikologis dan juga mengapa KDRT terjadi juga gitu, apakah KDRT terjadi juga di luar Indonesia. Lalu segmen yang kedua adalah menangani KDRT, misalnya kalau kita adalah korban atau kita mau membantu korban begitu ya. Lalu yang ketiga informasi tentang webinar bertema KDRT ini. Gitu. Nah, ini sambil menunggu Mbak Ika Putri Dewi Yayasan Pulih yang juga mungkin teman-teman sudah familiar sebelumnya di IG Live sebelumnya, kita akan ngobrol sedikit dengan Mbak Nada dalam arti persiapannya begitu ya. Baik, Mbak Nada, kira-kira dari Mbak Nada sendiri mengapa sih KBRI Stockholm dan juga masyarakat Indonesia di Swedia inisiatif untuk menggelar webinar bertema KDRT ini? Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk Mbak Ana yang sudah meng-arrange live IG ini. Menarik sekali dan saya rasa juga sangat penting untuk teman-teman tahu bahwa
nggak banyak yang tahu. Maksudnya gini, orang itu tahu soal domestic violence itu mungkin cuma soal kekerasan yang sifatnya dipukul misalnya. Padahal spektrumnya jauh lebih besar dari itu, ya. Itu satu. Jadi kita harus tahu boundariesnya juga. Yang kedua, sejak adanya COVID, ya, jumlah domestic violence itu meningkat, Mbak, gitu. Jadi di Swedia maupun sebetulnya di Eropa secara umum, tapi juga termasuk di Swedia gitu. Dan bahkan secara statistik itu kenaikannya cukup signifikan gitu sejak tahun 2020. Nah, ini yang dan kenaikan ini juga dirasakan oleh KBRI dan bahkan oleh karena laporan yang masuk mengenai adanya kasus itu juga meningkat ke KBRI, sehingga demikian juga SIS ya sering dapat telepon mengenai korban dari korban dan atau dari orang-orang yang mendapat kasus itu gitu. Jadi sehingga kita pikir penting untuk untuk membuat webinar ini, satu, selain sebagai bagian dari usaha kita untuk membangun awareness ya, juga untuk membuat teman-teman yang mungkin juga di sana yang belum berani terbuka, belum berani bicara, tahu bahwa mereka nggak sendirian, gitu. Mereka nggak sendirian. Jadi ada KBRI, ada organisasi yang namanya Arga Kita, ada juga di Ruanita dan segala macam seperti itu, dan bahkan Terafem. Nah itu menurut saya salah satu alasannya. Kemudian yang kedua, bahwa sebetulnya Indonesia juga punya instrumen hukum untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Bahkan Swedia juga sudah juga semakin memperketat hukuman untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, bahkan dan nggak cuma itu, ini sebetulnya aturan di Swedia diperketat bersamaan juga dengan hasil kesepakatan di antara negara-negara EU, Mbak, gitu. Jadi sebetulnya nggak cuma Swedia yang sekarang memperketat hukuman untuk pelaku kekerasan domestic abuse, tapi juga di seluruh Eropa, gitu loh. Nah sekarang nih implementasinya sudah mulai dijalankan sebenarnya, kayak gitu. Oke, Mbak Nada, misalnya nih ya, kita bukan WNI yang tinggal di Swedia, apakah kita bisa mendaftar untuk ikutan di webinar ini, Mbak? Absolut, semua orang bisa ikutan, nggak cuma yang di Swedia, bahkan juga yang di negara lain ya, di Eropa maupun di luar Eropa sebenarnya, karena nanti di situ selain ada topik yang memang spesifik untuk orang-orang di Swedia, tapi juga ada topik yang memang untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya siapapun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, yang pengen tahu hak-haknya mereka seperti apa, bagaimana Indonesia bisa melindungi mereka, bagaimana mungkin peranan KBRI di situ ya, itu menjadi sangat baik gitu loh untuk ikutan di dalam webinar ini gitu. Oke, baik. Nanti Mbak Nada akan ngobrol banyak di segmen yang ketiga tentang bagaimana cara mendaftar untuk webinar bertema KDRT di luar Indonesia ini. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Ika Putri Dewi, psikolog dari Yayasan Pulih Indonesia. Jadi kita IG live langsung dengan 3 negara, saya di Jerman, dan juga ada Mbak Ika di Indonesia, Yayasan Pulih, dan juga Mbak Nada dari bagian dari SIS, Panitia Penyelenggara Webinar bertema KDRT yang ada di Swedia. Baik, kita punya 3 segmen nih Mbak Ika. Yang segmen yang pertama adalah mengenal KDRT, penyebabnya dan mengapa terjadi KDRT. Lalu yang kedua, bagaimana menangani KDRT sebagai korban atau mungkin kita mengenal korban. Lalu yang ketiga nanti informasi yang berkaitan dengan webinar KDRT yang akan diselenggarakan oleh KBRI Stockholm di Swedia. Baik, yang pertama nih teman-teman, mungkin kita nggak perlu jelasin tentang Mbak Ika karena sudah familiar dengan Yayasan Pulih dan juga aktivitasnya dalam menangani korban KDRT atau kasus-kasus KDRT di Indonesia. Nah, penasaran dah kita, kira-kira menurut Mbak Ika ya, untuk orang awam, mengapa sih terjadi KDRT? Apa penyebabnya, Mbak? Oh iya, oke, selamat siang ya di sana ya. Selamat siang semuanya. Suara saya apakah kedengeran jelas ya? Kedengeran, Mbak. Kedengeran banget. Bagus ya. Sekali, Mbak. Bagus. Saya kedengeran ya, udah karena ini sangat karena saya agak putus-putus denger Mbak di situ. Oke, saya akan ini ya coba jawab pertanyaan gitu. KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya.
kenapa sih itu bisa terjadi? Sebenarnya akar yang menjadi permasalahan sih bisa dibilang adalah adanya relasi yang tidak setara gitu ya dalam hubungan antar keluarga gitu ya. Ya bisa pasangan gitu ya, suami dan istri atau orang tua dan anak gitu. Karena kan sebenarnya meski anak sekalipun gitu ya, itu perlu mestinya ditempatkan secara setara dalam posisi di keluarga gitu ya. Jadi punya hak yang sama gitu ya, punya punya hak-hak gitu ya, punya hak-hak yang harus dipenuhi satu sama lain gitu ya. Jadi sebenarnya akarnya adalah ketidaksetaraan. Nah, yang membuat ketidaksetaraan itu bisa karena memang sistem nilai-nilai yang sudah dianut sebelumnya seperti nilai-nilai patriarki gitu ya. Terus kemudian belum lagi adanya misinterpretasi pada ajaran agama gitu ya. Di ajaran agama manapun gitu ya, kadang-kadang memungkinkan sekali gitu ya terjadi misinterpretasi tersebut. Terus kemudian juga dalam relasi gitu ya, dalam relasi satu sama lain juga memang ada tercipta gitu ya relasi yang tidak setara itu mulai dari pola ya, jadi adanya pola-pola ketidaksetaraan dalam komunikasi gitu ya, kemudian cara penyelesaian masalah gitu ya, terus kemudian belum lagi kalau misalnya ada kondisi khusus lagi, tambah lagi posisi tawar yang tidak setara, karena kan kadang-kadang terkait sama siapa yang mencari siapa yang jadi ini ekonomi gitu ya, sehingga di situ membuat kemudian korban menjadi tidak punya posisi tawar gitu ya, meskipun itu bukan ini ya, bukan merupakan penyebab gitu ya, karena toh gitu ya korban-korban KDRT pun juga ada yang memang justru yang pencari nafkah gitu ya. Jadi intinya sih ketidaksetaraan itu, dan juga masing-masing individu gitu ya, baik individu dari korbannya sendiri gitu ya yang memang cenderung rentan menjadi korban gitu, karena itu tadi ya, pemahaman nilai-nilainya terhadap perspektif gender ya, perempuan dan laki-laki, bagaimana mungkin pandangannya ya, kalau perempuan wajar kalau dia ada di bawah, dia dikuasai gitu, kalau laki-laki itu yang mendominasi gitu ya. Terus kemudian juga belum lagi adanya karakter-karakter tertentu gitu ya, jadi ketergantungan emosional gitu ya dengan pelaku, kemudian juga ya itu tadi menempatkan posisi di bawah pelaku, kemudian memandang konsep diri yang rendah gitu ya, terus kemudian juga kurang asertif, atau juga pernah punya pengalaman traumatis menjadi korban, atau ya ini rentan ya, bukan berarti dia menjadi penyebab, oh ya karena dia gitu dia wajar jadi kita enggak gitu, tapi ini dia menjadi rentan. Dan yang terutama tentunya adalah ya pelaku gitu ya, penyebabnya pelaku yang punya perspektif yang memungkinkan dia ketika berada dalam satu relasi dia menciptakan pola-pola hubungan yang tidak setara gitu ya. Jadi dia merasa bisa mendominasi gitu ya, bisa menguasai. Wajar kalau dia mendominasi, wajar kalau dia menguasai. Gitu. Oke. Itu sih latar belakang ya KDRT, penyebab lah gitu ya, penyebab akar dari KDRT itu terjadi. Oke, baik. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, jadi kami dari Ruandita, Rumah Aman Kita, dan juga Mbak Nada dari SIS, Swedish Indonesian Society, dan Mbak Ika dari Yayasan Puli, kita sedang diskusi virtual mengenai tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di luar Indonesia, dalam rangka webinar yang diselenggarakan KBRI Stockholm hari Sabtu besok, minggu depan, tanggal 23 Oktober. Begitu. Ya, buat teman-teman atau sahabat yang ada pertanyaan berkaitan secara psikologis, maupun tentang acara webinar, silahkan menuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan, jadi bisa langsung dijawab. Oke, tadi kita sudah mengenal KDRT begitu ya, penyebabnya dan secara psikologis. Nah, dari Mbak Nada sendiri dari WNI ya, yang tinggal di Swedia atau yang tinggal di luar Indonesia, menurut Mbak Nada apa kira-kira penyebab atau mungkinkah ada KDRT di luar Indonesia? Secara spesifik bagaimana, Mbak?
Pasti, yang pasti ada gitu ya. Karena sifat KDRT ini kan sebetulnya global, global fenomena ya. Jadi nggak kudu cuma ada di Indonesia, di luar Indonesia. Semua orang di semua tempat itu ada. Makanya kayak saya bilang itu bahwa apalagi sekarang dengan adanya pandemi ya COVID, KDRT itu bahkan jumlahnya cukup meningkat gitu, meningkat cukup serius sebenarnya. Dan sehingga dan ini terlihat dari hasil statistik laporan ya, baik dari beberapa organisasi yang menangani kasus ini di Swedia, kepolisian, bahkan KBRI sendiri melihat kenaikan persentasi jumlah korban yang lapor ke berbagai institusi. Dan buat SIS juga kadang-kadang suka dapat telepon-telepon seperti itu, dan kita juga ngelihat adanya kenaikan jumlah orang-orang yang mengalami KDRT gitu Mbak. Jadi ada. Dan makanya Indonesia juga punya instrumen khusus untuk hal itu, untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, jadi untuk warga negara Indonesia yang ada di luar Indonesia, seperti saya, seperti Mbak Nada, silahkan bergabung untuk webinar Sabtu depan begitu ya. Oke, Mbak Ika, ini kita ngomongin selanjutnya mengenai menangani KDRT gitu ya. Apa yang bisa dilakukan korban untuk keluar dari permasalahan KDRT itu? Menurut Mbak Ika, secara psikologis bagaimana? Oke. Yang pertama tentunya korban perlu memahami dulu gitu ya bahwa dia mengalami KDRT. Karena kadang-kadang perspektif itu nggak dipunyai korban, jadi yang menganggap itu wajar gitu ya, memang sepantasnya pola relasi itu seperti itu gitu. Jadi memang perlu, menurut saya sih memang perlu banyak ini ya, perlu banyak memahami tentang KDRT itu sendiri. Apalagi KDRT itu sendiri kan ada kekasannya ya, jadi ada siklus gitu ya. Sehingga siklus KDRT itu kan bisa diistilahkan sebagai cinta, harapan, sama teror gitu ya. Jadi ada kelihatan, ada seperti dalam relasi itu kok kelihatan ada nuansa cinta, tetapi kemudian juga harapan gitu. Kayaknya dia akan berubah deh gitu ya. Tapi kemudian ini lagi putar lagi teror gitu ya. Jadi sampai kemudian eskalasi kekerasannya menjadi sangat meningkat gitu ya, dan memang tidak terbendung. Nah, kadang-kadang sebelum sampai di titik itu gitu, karena itu masih putaran gitu ya, itu membuat korban tuh merasa bahwa ya itu tadi akan ada harapan gitu ya, hari depan yang baik, akan ada harapan, dia pelaku akan berubah, pelaku masih mencintai dia gitu dan sebagainya. Ini yang memang sangat dipahami, kemudian menjadi tidak mudah buat korban untuk keluar dari situasi tersebut, sehingga memang pemahaman korban sendiri terhadap KDRT, siklus KDRT itu perlu ini ya, perlu dimiliki gitu ya. Nah, kemudian juga kesadaran tentunya ketika kesadaran itu sudah muncul, baiknya sih memang korban meminta bantuan ya secara profesional gitu, atau dampingan gitu ya, layanan-layanan yang memang tersedia gitu ya untuk mendampingi korban-korban KDRT. Paling tidak gitu ya, ketika ada sesuatu yang urgent terjadi gitu ya, emergensi, itu dia tahu kemana meminta bantuan. Kemudian tentunya untuk proses pemulihan gitu ya, jadi konseling pemulihannya gitu-gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya penting, dan juga tentunya ketika dia sudah paham bahwa ini KDRT dan bagaimana dia juga bisa punya strategi-strategi gitu ya untuk ketika ada sesuatu memang kondisi yang sangat membahayakan dirinya, dia bisa punya ruang aman gitu ya, dia tetap punya ruang aman gitu ya, terus mencari bantuan gitu dan sebagainya. Itu mungkin ya Mbak ya, secara singkat lah gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya sih sebenarnya korban perlu paham dulu sih. Perlu paham karena dulu, itu sangat sering terjadi. Korban sebenarnya nggak ngerti kalau dia tuh ada dalam situasi relasi yang berkekerasan misalnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Mbak Ika, saya sebagai WNI ingin membantu korban,
korban KDRT misalnya gitu ya, apa yang bisa dilakukan untuk membantu korban pertama kali begitu ya? Kita akan membentuk kayak misalnya social support system untuk mereka gitu ya. Nanti juga Mbak Nada akan cerita ada kita forum gitu. Dari sudut pandang Mbak Ika sendiri sebagai psikolog, apa yang bisa dilakukan kita untuk menolong korban? Ini aku tadi tuh nggak denger karena putus-putus tuh Mbak Ana. Ah, oke. Baik, Nggak baik. denger ucapannya sama sekali, mohon maaf. Oke, Mungkin ya, jaringanku baik. kali ya ini, aduh. Uh-uh. Mbak Ika, saya ulang sekali lagi, apa yang bisa dilakukan kita WNI yang ada di luar Indonesia ini untuk bisa membantu korban KDRT begitu, secara dampak psikologisnya begitu, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Oke, untuk ini ya, kita sebagai saksi korban ya, bisa dibilang gitu ya, yang mengetahui ya tentunya satu kita perlu menyediakan diri gitu ya, memang untuk jadi ruang amannya dia, bisa jadi ruang amannya dia. Intinya sih gini, sebenarnya ketika kita memberikan hati-hati dalam artian jangan sampai yang kita bantuan yang kita berikan malah membuat dia tidak aman gitu atau semakin terancam. Nah, ini yang khas juga ya dari penanganan dari KDRT, kita perlu pahami gitu ya. Terus kita perlu memang apa ya namanya memberikan insight pada korban, dialah yang paling tahu gitu ya ruang amannya dia, sehingga apa namanya sebenarnya kita membantu dia untuk menemukan apa ya sumber-sumber ruang amannya dia, mulai dari siapa yang bisa dia percaya, kemudian siapa nomor-nomor kontak yang mungkin paling aman dia mintakan bantuan gitu-gitu ya, terus kemudian juga apa namanya atau layanan-layanan gitu-gitu ya, atau di rumah misalnya ruang yang paling aman buat dia untuk misalnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dia bisa menyelamatkan dirinya itu di mana gitu ya. Kemudian hal-hal seperti itu. Terus kemudian juga kita juga apa ya bisa menolong dia dengan perhatian berkala ya, dalam artian mungkin kalau kita bisa apa ya continue berkomunikasi dengan dia gitu ya. Sebenarnya tujuannya untuk ini ya membantu memastikan apakah dia berada dalam situasi yang aman gitu ya. Hal-hal seperti itu mungkin yang memang kita perlu lakukan. Sama ya kalau dia memang sudah terbuka dan ini ya kita bisa memvalidasi emosi-emosinya gitu ya. Kita bisa memvalidasi emosinya. Perlu bantu dia untuk mendapatkan pendampingan tentunya. Tapi intinya balik lagi penekanannya adalah berdaya membuat keputusan atas dirinya. Nah, kalau kita ya ada di sisinya untuk mendampingi dia gitu ya untuk itu. Gitu. Jadi banyak sih sebenarnya perhatikan ya ketika kita memang membantu berproses membantu korban gitu, jangan sampai kita malah menyulitkan dia gitu ya, tambah membuat dia nggak aman, tambah mengancam keselamatannya gitu ya, karena kan kita tahu korban KDRT kadang-kadang pelakunya itu kan menempel terus gitu ya, maksudnya mencengkram gitu ya, protektif mengawasi gitu ya, mengawasi dia. Ini yang perlu kita perhatikan sih dalam memberikan bantuan tuh. Baik, itu menarik sekali buat kita, artinya bahwa kita tahu apa yang harus bisa dilakukan bila kita WNI dengan solidaritas kita bisa membantu korban yang ada di luar Indonesia. Nah, sekalian kita juga memperkenalkan ada kita forum.
yang ada di Swedia sebagai dampingan yang bisa membantu bila teman-teman atau sahabat semua mengetahui ada korban KDRT di Swedia. Atau wanita rumah aman kita yang berbasis di Jerman juga silahkan teman-teman bisa menghubungi kami bila misalnya ada korban KDRT yang kasusnya terjadi di luar Indonesia. Begitu. Sementara di Yayasan Pulih berbasis di Indonesia, silakan teman-teman bisa datang dan cari tahu mengenai kasus KDRT atau memerlukan dampingan psikologis. Baik, kita langsung pada segmen yang terakhir. Kita masih punya 5 menit lagi, 30 menit ya, 5 menit lagi. Kira-kira nih kita langsung ke Mbak Nada, bisa memberikan informasi bagaimana nih caranya mendaftar webinar KDRT ini. Oke, kita sudah menyebarkan posternya ya. Di poster itu ada satu link yang bisa di copy paste sama teman-teman. Nah, dari link itu bisa langsung mendaftar gitu ya. Gitu aja sih, sebetulnya nggak sulit gitu. Jadi nanti setelah kita mendaftar, teman-teman akan dapat linknya, link Zoom untuk mengikuti acara webinar tersebut. Dan ini sangat menarik gitu karena nggak cuma perwakilan dari pemerintah Indonesia yang ada, tapi juga perwakilan dari pemerintah Swedia. Gitu. Jadi kita ambil dari dan juga dari organisasi, dari sebuah NGO yang juga bergerak di bidang perlindungan kepada korban ya, KDRT. Jadi informasinya akan sangat banyak yang menarik. Memang akan sangat mungkin akan sangat banyak informasi pada saat itu, tapi sangat menarik dan menurut saya sangat penting untuk diikutin gitu loh. Meskipun kita mungkin bukan korban atau apa, tapi untuk tahu, kita nggak pernah tahu, mungkin teman dekat kita ya, atau saudara jauh kita nggak tahu apa yang terjadi dengan di sekeliling kita. Mungkin kita juga bisa mempersiapkan diri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia di luar negeri untuk tahu apa itu KDRT, di mana batas-batasnya, bagaimana kalau saya atau teman saya atau saudara saya mengalami hal itu, apa yang harus saya lakukan. Karena menurut saya itu juga penting. Jadi nggak cuma kepada orang yang korban, tapi juga buat semuanya. Ini pengetahuan penting, gitu. Baik, teman-teman dan sahabat semua, silahkan untuk bergabung ke webinar bertema KDRT di luar negeri yang diselenggarakan KBRI Stockholm di Swedia dan SIS, Swedish Indonesian Society, dan juga ada Kita Forum dan Ruanita. Acara ini akan digelar tanggal 23 Oktober hari Sabtu jam 11 siang waktu Eropa atau jam 4 sore waktu Indonesia. Teman-teman dan sahabat juga bisa menemukan pendaftaran, linknya ada di tautan bio ruanita.indonesia di akun IG bio kita. Begitu teman-teman dan sahabat semua, silahkan bekali diri informasi yang benar dan tepat mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Demikian tadi diskusi virtual kita IG Live Ruanita bersama dengan Yayasan Pulih Indonesia dan juga SIS Swedish Indonesian Society yang membahas tentang KDRT di luar negeri. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silahkan kirimkan message atau pesan ke ruanita.indonesia. Dan silahkan juga mendaftar untuk webinar kita Sabtu depan. Acara webinar ini akan dibuka oleh Pak Dubes sendiri ya, Dubes Swedia dan Latvia. Begitu, dan juga nanti ada dalam bahasa Inggris untuk kita mengetahui bagaimana penanganan KDRT di Swedia sendiri. Begitu ya, dan juga ada penyintas kalau nggak salah dalam acara ini ya. Insya Allah. Oke. Ya, baik. Itu saja kita akhiri diskusi virtual kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk 2 orang tamu saya siang ini waktu Eropa atau malam waktu Indonesia, untuk Mbak Ika dari Yayasan Pulih. Terima kasih banyak Mbak Ika, terima kasih juga Yayasan Pulih yang sudah mendukung kegiatan kami dari kemarin ya, dan sekarang juga. Terima kasih juga Mbak Nada dari SIS dan juga ada Kita Forum, dan juga teman-teman dan sahabat semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Jangan lupa follow akun IG ruanita.indonesia dan sampai jumpa pada kesempatan IG Live selanjutnya. Happy weekend. Happy weekend. Thank you, thank you, Ana, thank you Mbak Ika, Mbak Nada, salam Ketemu. kenal ya Mbak Nada. Sama-sama. Mbak Ana, yuk. Ya, salam kenal. Ya.